Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Delawati dengan NIM 2011020049. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah Sejarah Indonesia abad ke-17 dan 18 yang berjudul Islam dan Kolonial dalam bentuk benturan dan penaklukan. Sebelum saya membacakan pembahasannya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmatnya sehingga dapat penulis menyelesaikan tugas makalah dengan tepat pada waktunya. Salawat beserta salam juga semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, sang mengajar sejati yang selalu bercahaya dalam sejarah hingga saat ini. Dalam pembuatan makalah ini, tentu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing penulis sampai saat ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudarman selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, selaku mata kuliah Sejarah Indonesia abad ke-17 dan 18. Ucap terima kasih juga penulis ucap kepada semua yang telah ikut membantu dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya masuk kepada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Islam merupakan agama yang memiliki banyak sudut pandang. Ada yang menganggapnya berkah, ada pula yang menganggapnya teror. Dalam Islam, ada yang menggunakan sebagian dalam pedoman kelakuan. Lalu ada yang memaksa dalam melaksanakan perintah Tuhannya. Ada yang mengajak dan melaksanakan perintahnya. Terkadang orang yang menganggap identik lembut kondisi Timur Tengah, terkadang orang menganggapnya identik dengan lembutnya kondisi di Nusantara. Sampai saat ini umat Islam masih terus mengalami perkembangan di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Eropa yang terletak di dekat dari tempat di mana Islam pertama kali hadir. Kemudian berlanjut melalui silsilah serta penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh Khalifah Utsmaniyah. Kehadiran dan perkembangan Islam di Eropa berlanjut dan imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara Islam menuju Eropa setelah selesai Perang Dunia. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, apa benturan dan penaklukan pada kolonialisme, dan kedua, apa aktivisme anti kolonial, dan ketiga, apa yang dimaksud dengan arus radikal. Masuk kepada bab yang kedua, yaitu pembahasan benturan dan penaklukan Islam. Kedatangan orang-orang barat ke Nusantara juga mempunyai dampak bagi agama Islam. Pertama, para ahli banyak mengatakan bahwa ditakluknya Malaka oleh Portugis menyebabkan banyak para cendekiawan, artisan dan pedagangnya nyebar ke seluruh Asia Tenggara. Sambil membawa penyiaran, kedua, agama Islam itu sendiri telah melengkapi penduduk Nusantara dengan suatu senjata ideologis melawan orang-orang barat dengan datang menjajah secara politik dan ekonomi. Perlawanan itu gagal. Seluruh Asia Tenggara praktis akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan kolonial. Tetapi secara sosial dan budaya boleh dikatakan perlawanan itu berhasil luar biasa. Hal ini terbukti dari terbendungnya proses pengkastan Pulau Jawa, kurangnya lebih dari total terislamkan. Demikian pula sebagian besar Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta pulau-pulau sekitar masing-masing. Namun sebagaimana telah disinggung, terdapat perbedaan yang tajam dalam tingkat intensitas dan kedalaman pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan seluruh Nusantara pun akhirnya jatuh ke dalam pelukan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Masa penjajahan Belanda yang panjang itu melahirkan
tambahan kondisi sosial budaya baru yang juga harus kita perhitungkan kebijakannya. Menjalankan perintah kolonial secara tidak langsung dengan menggunakan kelas elit tradisional setempat sebagai perantara telah mengakibatkan susunan kemasyarakatan yang semakin diskriminatif. Pembagian kelas atas bawah tradisional antara lain sebagai sistem kasta. Semakin lebar introduksi pendidikan dan keahlian modern, kepala kelas atas wilayah Nusantara dibagi menjadi beberapa kawasan, dan bagi setiap kawasan itu ditetapkan kerucut sosialnya yang terdiri dari suku atau kelompok sosial tertentu setempat. Mereka diberi prioritas dan memperoleh pendidikan modern Barat Belanda. Disiapkan untuk mengisi susunan piramidal pemerintah kolonial. Pendidikan modern itu sendiri sekalipun dari negeri Belanda bertitik tolak pada pertimbangan kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan justru dipertajamkan, memperburuk stratifikasi sosial masyarakat Nusantara. Sementara pemerintah kolonial berkehendak untuk berbagi budaya modern dengan penduduk Hindia Belanda. Namun mereka tetap mempertahankan dan mempertimbangkan diskriminatif dalam melaksanakan maksud baik tersebut. Pertama-tama mereka menyelamatkan hak istimewa mereka sendiri sebagai kelas kulit putih atau Eropa. Kemudian mereka ditangguhkan kedudukannya diuntungkan dari golongan timur asing. Lalu mereka diteruskan dukungan kepada golongan elit tradisional dan mereka inilah yang secara khusus disiapkan sebagai pendiri birokrasi kolonial yang menengahi antara penguasa Belanda dan rakyat banyak. Dan beberapa pada sesar terendah, susunan masyarakat kolonial itu adalah rakyat banyak itu sendiri sebagai rakyat jelata. Dan di antara kaum pribumi, mereka yang menganalisis untuk kelas timur asing disediakan jenis-jenis sekolah khusus sesuai dengan latar etnis asal mereka. Bagi keturunan Cina disekolahkan di HCS dan bagi keturunan Arab disekolahkan di HAS. Untuk kaum elit tradisional pribumi disekolahkan di HIS yang merupakan kelanjutan sekolah kelas 1. Islam melebarkan sayapnya ke wilayah Indonesia lainnya sehingga sampai permulaan abad ke-17 secara geografis Islam menguasai sebagian besar kepulauan di Indonesia. Oleh H.J. Bendat dianggap bahwa kemenangan Islam ini luar biasa sebab pembawa Islam ke Indonesia bukanlah para penakluk yang menyebarkan Islam dengan kekerasan seperti di bagian dunia lainnya, melainkan para pedagang muslim di India yang bersemangat damai. Mereka datang ke Indonesia karena tertarik oleh pedagang rempah di Indonesia yang banyak memberikan keuntungan, dimulai dengan membentuk koloni-koloni dagang Islam di daerah hulu sungai kota-kota pesisir kepulauan Indonesia, lalu berkembang menjadi fasal-fasal Islam yang seringkali terkenal karena kekayaan dan semangat dakwah yang tinggi. Hal ini kemudian mendorong para aristokrat Indonesia tertarik kepada Islam. Bagi golongan ini, memeluk agama Islam menjadi menarik secara ekonomis dan menguntungkan secara politis. Lanjut yang B, yaitu aktivisme anti kolonial. Kata aktivisme adalah sebagian satu kata yang sering terdengar oleh kalangan banyak. Tidak banyak kalimat yang dapat mendefinisikan kata tersebut, yaitu aktivisme dimaknai dengan terbentuknya pergerakan yang biasanya berhubungan dengan hal yang berbau politik, baik politik dalam suatu negara, organisasi, bahkan dalam Islam. Selain itu, pengertian dari aktivisme diartikan sebagai suatu gerakan, maka orang atau tokoh yang menjadikan bagian dari pergerakan tersebut disebut dengan aktivis. Biasanya, bentuk dari pergerakan yang berhubungan dengan tatanan masyarakat diwujudkan seperti unjuk rasa, pemblakoid, mogok kerja. Dan pada umumnya, cara kerja aktivis dalam pembentukan aktivis cenderung mendekati masyarakat di bawah pemerintah dengan tujuan untuk merubah
perilaku masyarakat tersebut dengan membentuk kerjasama. Kemudian dari kerjasama tersebut mereka mencoba untuk mendirikan lembaga baru. Aktivisme antikolonial terdiri dari upaya yang dimaksud dengan menggemukakan masalah perubahan yang terkait dengan kemasyarakatan, kuasa pemerintah, tatanan masyarakat atau lingkungan. Kepenggiatan dalam berupa penulisan surat kepada persurat kabaran atau politikus, kampanye atau kuasa pemerintah. Kepenggiatan tatanan kemasyarakatan dapat berupa pemaluan atau semena-mena. Beberapa penggiat mencoba membujuk dan mengubah perilaku mereka secara langsung. Lanjut yang ketiga atau yang C itu arus radikal dan neofasisme. Radikal dari bahasa Latin radik yang berarti akar adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung radikal dalam sejarah gerakan yang dimulai dari Britania Raya. Ini menginformasikan sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Begitulah radikalisme historis mulai tersergap dan berkembang di liberalisme. Dalam pemahaman tersebut, orang sebagian radikal akan agama kini seolah sama belaka anti neososialisme, menentang slogan NKRI harga mati, dan lain semacamnya. Namun demikian, salah satu asal-usul gerakan nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu punya kaitan dengan radikalisme agama. Fokus tesis masuk bab 3 yaitu penutup, yaitu ada kesimpulan dari makalah saya, yaitu pertama, para ahli banyak mengatakan bahwa ditaklukkan Malaka oleh Portugis menyebabkan banyak para cendekiawan dan artisan pedagang menyebar ke seluruh Asia Tenggara sambil membawa dan menyiarkan Islam. Kedua, agama Islam itu sendiri telah melengkapi penduduk Nusantara dengan suatu senjata ideologis yang melawan orang-orang barat yang datang menjajah. Secara politik dan ekonomi, perlawanan itu gagal. Seluruh Asia Tenggara dan praktis akhirnya jatuh ke tangan kolonial Belanda. Kedua, jika aktivisme kolonial diartikan sebagai suatu gerakan, maka orang atau tokoh yang menjadi bagian dari pergerakan tersebut disebut dengan aktivis. Biasanya bentuk dari pergerakan yang berhubungan dengan tatanan masyarakat diwujudkan seperti unjuk rasa, pemaluan, dan mogok kerja. Dan yang ketiga itu ada radikal. Radikal adalah istilah yang digunakan pada abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan dimulai di Britania Raya. Ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri kanan jauh yang menentang partai kanan jauh. Hanya itu makalah yang dapat saya tampilkan dan yang saya bacakan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.